Hello everyone, welcome back to another episode of Lancar Tampil Grammar of Kursus Bahasa Inggris RBA 100. I'm Bonifalo, saya Bonifalo, dan dalam video kali ini saya akan lanjut mengajarkan kalian melalui video orang bule. Ini adalah kelanjutan, tapi video kali ini akan lebih pendek. It's gonna be shorter sehingga kalian tidak merasa terlalu panjang. Anyway, without wasting your time, let's get right into it. Mari kita langsung saja mulai. Hey guys, it's like 2:10 and I just picked up a little salad from TDR, which is our dining hall. So today, this is really blurry. I got spinach. I always get spinach, corn. They had this like carrot, I don't know, grilled carrot type thing, and then this like mango chutney. I don't know, it was kind of fancy today, so I don't think it needs any dressing because this is like juicy enough on its own. Hey guys, it's like 2:10 and I just picked up a little salad from TDR, which is our dining hall. First, what I'm going to teach you is cara mengucapkan waktu, cara mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Bahwa untuk menyebut waktu itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat-sangat complicated, bukan sesuatu yang sangat-sangat difficult. Easy. Caranya adalah seperti si bule tadi, dia bilang, hey guys, it's like 2:10, alright? So, Anda boleh katakan kayak 10 past 2 atau misalkan seperti ini. Ini kan jam 2 lewat 10 ya. Anda bisa katakan 10 past 2. Tetapi itu benar. Aku nggak bilang itu salah. Tapi secara simple kayak si bule tadi dia langsung omongin angka di depan dan angka di belakang. 2:10, alright? So 2:10. It's 2:10. Right, but if you wanna say 10 past 2, that's fine, that's okay, alright, itu nggak menjadi masalah. Atau misalkan 3, anggap saja 50 ya. Ini kalau you mau ngomong biasa, ini kan angka 3, alright. Ini kan 50. Anda bisa langsung kayak 350, alright, or 250. Kalau misalkan 250, 250, alright. Tetapi Anda kalau mau gaya terutama bahasa Inggris yang lama, yang lebih formal, Anda bisa katakan 10 to 3, alright? Artinya 10 menit lagi ke jam 3, alright? 10 to 3. But kalau Anda mau supaya nggak terlalu complicated, Anda bisa bilang 250, alright? Kayak gitu saja. I don't know which one you like, tetapi yang paling penting adalah pilih yang paling menyenangkan bagi Anda. So Anda bisa katakan kayak ini 10 menit ke 3, ini artinya 10 menit ke jam 3, okay? Maka karena kalau kita hitung pakai matematika 250 tentunya 10 menit lagi jam 3 ya. Tapi kadang orang mungkin nggak mau terbelit dalam matematika, so mereka langsung seperti si bule tadi dia katakan 250, okay? So it's up to you. Anda bisa pakai yang tadi cara yang sudah lama terpakai, atau Anda bisa pakai yang cara lebih simple. It's up to you. For example, my class is at 3:25, alright? Nah kayak gitu, my class is at 3:25. Kalau gaya lama masih berlaku juga sampai hari ini, dia bilang 25 past 3, alright? So 25 past 3 artinya 25 menit lewat 3, jadi jam 3:25. Atau misalkan seperti ini, she'll fly at 4:40, alright? So once again, she'll fly at 4:40, artinya ini kan 4:40, alright? Now Anda bisa katakan 20 to 5, 20 menit to 5 ke jam 5. Anda bisa katakan kayak gitu karena sisa 20 menit lagi sudah jam 5. Tapi kadang orang tidak mau pakai matematika kayak okay, 60 menit kurang 40 jadi 20 to 5. Anda nggak mau terlalu sibuk atau pusing soal itu, Anda bisa langsung saja katakan hey, it is 4:40, right? Or hey, it is 2:40, or hey, it is 3:25 or 2:10 or something like that. Okay, or 3:50 or 2:50. Okay, hope you understand that. Untuk lebih jelasnya ada video entah di YouTube kami, Kursus Bahasa Inggris RBA 100
ataupun di halaman Facebook kami. Silahkan nonton di sana. Next, I just picked up a little salad from TDR, which is our dining hall. Anda mungkin bertanya dalam hati, hey, what is TDR? Or what does TDR stand for? Si TDR ini artinya apa sih? Sebenarnya kependekan dari Total Diet Replacement. Alright, so total artinya secara total. Diet, replacement, pengganti. Artinya ini ngomong tentang makanan-makanan yang menggantikan makanan yang biasanya. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan diet. Misalkan biasanya Anda makan makanan yang serba karbohidratnya tinggi atau makanan yang lemaknya tinggi. Anda ganti dengan makanan yang kadar lemaknya lebih rendah. Nah, itu disebut dengan total diet replacement. Okay, so once again that's called total diet replacement. Once again total diet replacement. Jadi kalau Anda ada TDR program, Anda mengadakan itu berarti Anda diet ya. Anda punya program diet sehingga badan Anda tetap fit atau tetap sehat. For example, I don't think you need a TDR. You're just 18. Alright, so once again, I don't think you need a TDR. Aku nggak yakin atau aku nggak pikir Anda membutuhkan a TDR program, sebuah program TDR. Anda baru berusia 18 tahun. You're just 18. Anda ini cara mengucapkan umur dalam bahasa Inggris juga aku udah pernah ajarkan. So silahkan cek di halaman Facebook ataupun YouTube kita. Ada banyak sekali pembelajaran di sana. Alright, so TDR sekali lagi ini berhubungan dengan program diet. So if you need a TDR, it means Anda betul-betul menjalankan program diet tersebut. Second example, TDR programs are designed for people who are overweight. Alright, so TDR programs, artinya program-program TDR didesain untuk orang-orang yang badannya terlalu besar, okay, atau yang kegemukan, okay. So TDR programs. Nah, dalam video bullet tadi dia ketika ngomong bilang I just picked up a little salad from TDR. TDR ini yang dia maksudkan adalah dining hall. Di mana itu dining hall itu adalah ruang makan yang menjalankan program TDR ini. Jadi makanya kalau Anda perhatikan tadi makanannya lebih ke hal-hal yang organik, yang berhubungan dengan tomat, yang berhubungan dengan garlic atau garlic ini apa bahasa Indonesianya? Bawang maksudnya, bawang yang besar atau yang berhubungan dengan apa saja tadi. Pokoknya spinach atau bayam dan selengkapnya. So itu semuanya soal program diet. Next. So today, this is really blurry. This is really blurry. Blurry. We are going to talk about this word. Apa artinya? Blurry means difficult to see clearly. Apa artinya? Blurry itu artinya buram atau difficult artinya susah to see, untuk melihat dengan jelas ya. Seperti yang tadi dalam video itu ketika dia blurry itu artinya susah untuk melihat dengan jelas karena dia nggak jelas gitu ya. So I hope you understand that. Kalau sebuah gambar yang blurry itu artinya kita lihat itu nggak jelas, atau ketika Anda melihat dan blurry itu artinya mata Anda sudah kabur, sudah tidak jelas untuk melihat, okay? For example, the pictures are really blurry. Alright, so it means artinya bahwa gambar-gambar itu sangat tidak jelas. Artinya ketika kita lihat itu tidak jelas, alright. Jadi misalkan kalau Anda tiba-tiba ngambil gambar ya, foto gitu, dan kayak gambarnya tidak jelas, Anda bisa bilang, hey, the picture is blurry. Artinya gambarnya blurry. Blurry sekali lagi artinya susah untuk dilihat, dan kalau kita lihat juga mata sakit, okay? Seperti tadi dalam kamera si bulat tadi. Or in the second example here, she noticed that her vision was blurry. Alright, so once again, she noticed artinya bahwa dia baru sadar bahwa her vision artinya pandangannya menjadi tidak jelas. Okay, artinya kabur, matanya sudah kabur.
So once again, blurry artinya kabur atau tidak jelas. Okay, so I hope you understand that. Let's move on. I got spinach. I always get spinach, corn. They had this like carrot, I don't know, grilled carrot type thing, and then this like mango chutney. I get spinach versus I always get spinach. Apa bedanya? Tadi dia katakan, hey, I got spinach. Dan kemudian I always get spinach. Sebenarnya apa bedanya sih? Dalam bahasa Inggris, kalau Anda katakan aku dapat sesuatu, Anda gaya orang Amerika itu kayak I got, alright? I got spinach. Meskipun terjadi saat itu ya. Contoh misalkan kayak gini, I got $70. Alright, so once again, I got $70 or dollars doesn't matter. So once again, I got $70. Artinya saya dapat $70. Tapi kalau Anda katakan I always get $70, artinya saya selalu mendapatkan. Ini menunjukkan kebiasaan atau terjadi terus-menerus. It is a repeated action, alright? Something yang selalu berulang-ulang terjadi. Jadi kalau Anda gunakan misalkan get, I always get $70, artinya dia terus-menerus atau dia selalu mendapat $70. Or for example here, I got my money back, artinya saya mendapatkan uang saya kembali. Ini dia ngobrol, dia omong soal satu kejadian saja, bahwa saya dapatkan kembali uang saya. Tapi kalau dia katakan I always get, nah kata get bukan got, tapi get my money back, artinya saya selalu mendapatkan uang saya kembali. Artinya misalkan mungkin ada uangnya yang selalu hilang, tapi dia selalu dapatkan kembali. Atau dia mungkin berinvestasi di saham, anggap saja. Mungkin dalam keadaan yang paling rusak, dia selalu mendapatkan uangnya kembali. I always get my money back. Alright? Atau mungkin orang pinjamkan uangnya, selalu dia dapatkan kembali uangnya. So, tapi kalau misalkan Anda katakan, I got my money back, artinya dia ngomong soal satu kejadian saja, satu kali saja. Okay? Saat itu saja. Okay, so I hope you understand that. So, I got spinach, artinya saya dapat spinach. I always get spinach, artinya saya selalu dapat spinach. Alright, so I hope you understand that. Let's move on. I don't know, it's kind of fancy today, so I don't think it needs any dressing because this is like juicy enough on its own. It's kind of fancy today. Alright, so once again, it's kind of fancy today. Now, pertama aku mau ajarkan, ini sebenarnya hanya pengulangannya karena dalam video sebelumnya aku udah ajarkan lebih detail. Ini hanya singgung-singgung doang, bahwa dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan reduction, dan itu artinya ada beberapa huruf yang dikurangkan dalam pembicaraan. Jadi misalkan seperti ini, Anda bisa katakan kind of, tapi dalam pembicaraan setiap hari bisa dikurangi menjadi kayak kinda. Jadi dia hanya ucapkan D-nya hilang dan ini diubah menjadi kinda. Alright, it's kind of fancy today. Tapi Anda juga bisa katakan selain itu, orang bule juga ada yang katakan kinda. Alright, kinda fancy today. Alright, so itu adalah kebiasaan orang bule. Anda bisa katakan, hey, it's kind of fancy today, or hey, it's kind of fancy today. Gak menjadi masalah. Alright, kinda or kinda itu artinya agak. Okay, kayak agak. Nah, fancy di sini, fancy means decorative, complicated, and expensive. Artinya apa? Kalau fancy itu artinya lux. Artinya apa? Mewah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang biasanya identik dengan mahal. Oke, kalau sesuatu yang fancy, sesuatu yang indah, yang mahal. Oke, seperti yang tadi makanan itu cukup indah ya, ada warna merahnya, ada warna-warninya lah gitu. Jadi membuat your appetite itu bagus, your nafsu makan itu menjadi bagus. Oke, so it's kind of fancy today, and we have two examples here. First, I wanted a simple black dress, nothing fancy. Artinya apa? Saya menginginkan a simple black dress, pakaian yang hitam yang sederhana, nothing fancy. Artinya bukan sesuatu yang mewah, ya, nothing fancy. Okay? Or in the second example, it's a fancy restaurant. I like it, right? It's a fancy restaurant. Nah,
Anda bisa katakan cara mengucapkan ini ada dua ya. Bisa restaurant or restaurant, no problem, right? So it's a fancy restaurant. I like it. Okay? So that's all for today, I guess. Kayaknya udah semuanya. So untuk teman-teman yang mau join komunitas kami, linknya ada di kolom deskripsi. Dan ada WA-nya juga. So I'll see you in our community. Bye-bye.